Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita di hari Natal ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode GKP, Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Di hari Natal ini kami datang bersama-sama dengan keluarga kami rindu untuk semakin mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami datang bersama-sama dengan keluarga, ajar kami untuk pada akhirnya Natal betul-betul menjadikan kehidupan kami menjadi keluarga-keluarga yang semakin baik, pribadi-pribadi yang semakin baik, yang pada akhirnya menjadi berkat. Bukan hanya keluarga kami diberkati, tapi juga keluarga kami dijadikan alat perpanjangan tanganmu dalam menyatakan berkat-Mu bagi kehidupan orang-orang lain di sekitar kami. Oleh karena itu, pimpin kami Tuhan, agar apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini tidak berlalu sia-sia. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7 di bawah judul perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan kemudian mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Natal adalah suatu perayaan yang aneh. Sabar ya Bapak Ibu ya, jangan marah dulu nih. Kenapa di antara banyak kata saya memilih menggambarkan Natal sebagai satu perayaan yang aneh. Sebenarnya kan banyak kata yang bisa dipilih ya. Natal adalah satu perayaan yang menggembirakan, membuat hati sukacita. Oh banyak lah yang bagus-bagus, tapi saya memilih Natal itu perayaan yang aneh. Maksud saya gini, bayangkan ada seorang anak yang dia berulang tahun di hari itu, kemudian dia mengundang semua teman-temannya untuk datang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya.
Dan kemudian alih-alih temannya bawa kado, kemudian ngasih kado ke yang ulang tahun, alih-alih seperti itu, justru teman-temannya yang datang dan kemudian nanya ke yang ulang tahun, kadonya mana. Aneh kan ya? Kalau buat saya, satu keanehan Natal itu di situ. Kadang-kadang Natal orang banyak berpikir tentang Natal, wah kita datang ke gereja dan kemudian kita dapat kado gitu. Padahal kan kebalik ya. Yang ulang tahun kan, kalau misalnya istilahnya pakai bahasa yang ulang tahun kan Kristus yang lahir. Ini bukan perkara kita datang ke gereja lalu kemudian dapat kado dan kemudian kita pulang tambah sukacita gitu. Seharusnya kebalik. Kita yang bawa kado kepada yang ulang tahun, harusnya begitu. Tapi kalau misalnya ini dalam pikiran anak-anak sekolah minggu, ya nggak apa-apa sih. Kadang-kadang kan pola sekolah minggu kan masih, wah Natalan sekolah minggu, datang ke gereja, kita mau dapat kado dari Sinterklas. Ya nggak apa-apa, walaupun memang kita harus ngedidik juga anak-anak kita supaya tepat pada waktunya, pola pikirnya nggak cuma sekedar itu. Yang repot kan kalau misalnya bahkan bukan hanya anak-anaknya yang berpikir seperti itu, tapi bahkan seseorang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, semakin dewasa, masih punya pola pikir seperti pola pikir sekolah minggu yang belum dididik gitu. Masih berpikir, saya datang ke gereja Natalan pasti dapat sesuatu dari Tuhan, dari gereja tepatnya gitu ya. Ya nggak salah, tapi ada sesuatu yang jauh-jauh lebih bermakna, yang lebih pada akhirnya membangun ketimbang hanya sekedar itu. Aneh kan ya? Kalau buat saya keanehan Natal yang paling pertama itu. Keanehan yang lain adalah Natal tidak perlu kita ragukan adalah satu peristiwa yang paling mengubahkan kehidupan orang dan itu punya kadar yang sangat-sangat kuat. Satu hari Natal punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Pasti kita berani jamin berubah tuh orang itu di satu hari itu hampir pasti. Kita berani jamin hampir pasti berubah di satu hari itu. Ini kayak misalnya mirip-mirip jadi kayak Cinderella. Tahu kan cerita Cinderella? Cinderella kan mau datang ke perayaan gitu kan ya. Tapi dia mau, lalu kemudian kamu boleh datang dan kemudian pakai sesuatu yang baik. Tapi sampai jam 12 malam ya, ganti hari berubah lagi gitu. Aneh karena punya daya ubah yang luar biasa, tiba-tiba jadi Natalan, tiba-tiba jadi apa? Tiba-tiba jadi baik. Ini kayak misalnya ya sama kayak perayaan-perayaan yang lain ya. Kadang-kadang kita juga suka menemukan keanehan-keanehan yang sama. Kayak misalnya saudara sebelah kita perayaan juga lalu tiba-tiba jadi baik dan kemudian tiba-tiba jadi saling maaf-maafan. Ya besoknya nggak lagi. Sebalik lagi, keribut-ribut lagi. Dan kayaknya bukan itu aja, di semua orang juga kita ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak kita Natalan tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi damai sejahtera yang luar biasa. Bagus ya, tiba-tiba jadi baik, bagus itu. Tiba-tiba jadi orang yang berdamai sejahtera luar biasa, itu juga baik. Tiba-tiba jadi orang yang bersuka cita luar biasa, itu juga baik. Tiba-tiba datang ke gereja, itu pun baik. Sampai ada istilahnya kan ya, Natal sama Pasca, Kristen Natal Pasca gitu. Napas, Kristen napas. Yang lebih repot lagi tuh Kristen yang gak bernapas. Yang bahkan Natal sama Pasca tuh gak datang gitu. Udah seminggu-minggunya gak datang, Natal Pasca gak datang lagi, gak bernapas. Berarti orangnya udah meninggal. Enggak, maksudnya orangnya masih ada, tapi bahkan Natal sama Paskah dia nggak datang. Berarti sama sekali nggak datang. Jadi ada banyak keanehan di hari Natal sebetulnya, dan itu nyata dalam keseharian kita. Bahkan mungkin bisa jadi masih bisa kita temukan dalam keseharian kita. Katakanlah keajaiban Natal. Natal yang mengubahkan kehidupan seseorang. Hari ini Bapak dan Ibu, saya lagi-lagi mau menantang Bapak dan Ibu semuanya. Termasuk menantang diri saya sendiri. Tantangannya begini.
Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda di hari Natal hari ini ya, bahkan dengan kata yang tadi, tiba-tiba Bapak dan Ibu merasakan sukacita yang luar biasa, padahal di hari-hari sebelumnya nggak ada. Misalnya gitu ya. Bila Bapak Ibu menemukan hari ini sesuatu yang berbeda, yang baik, dan itu menyukacitakan hati kita, saya mau nantang Bapak dan Ibu untuk mempertahankannya. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan hanya di hari ini. Natalan itu bukan Natalan Cinderella. Yang nanti jam 12 malam kita ketemu hari Minggu, ya kita datang lagi ke gereja hari Minggu. Kemudian besoknya lagi kita ke kerja, kita kembali lagi ke hal-hal yang pada akhirnya kita melupakan apa yang kita rasakan di hari ini dan sama sekali nggak kebawa. Sama kayak Cinderella langsung berubah lagi gitu. Saya mau nantang Bapak dan Ibu, kalau memang ada sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu menjadi jauh-jauh lebih baik hari ini, jauh-jauh lebih damai sejahtera hari ini, jauh-jauh lebih sukacita hari ini, kenapa Bapak dan Ibu tidak mempertahankannya untuk hari-hari ke depannya? Dan ini benar-benar memang tantangan sepanjang masa ya. Bapak dan Ibu, saya pernah cerita nggak bahwa di sepanjang sejarah, salah satu sejarah perang itu pernah kejadian, kalau nggak salah perang dunia, saya lupa perang dunia 1, perang dunia 2, kalau nggak salah antara Jerman sama Amerika, perang. Mereka perang nih. Di malam Natal, di tanggal 23-nya mereka dar-der-dor, tanggal 24 malam, berhenti tuh mereka angkat senjata, yang mereka lakukan kemudian ngumpul sama-sama, nyanyiin Malam Kudus, Teyang Lilin mungkin, dan kemudian mereka merayakan Natal sama-sama. Gak ada itu dar-der-dor pada waktu itu, tapi besoknya, tanggal 26, balik lagi dar-der-dor. Damai yang cuma 1 hari, sukacita yang cuma 1 hari, bermaaf-maafan yang cuma 1 hari, dan kemudian besok kita kembali jadi orang yang sama, yang seperti yang kita jumpai bahkan di sebelum-sebelum Natal. Natal punya keajaiban, dan sayangnya keajaibannya hanya berlaku 1 hari seperti Cinderella. Oleh karena itu saya mau menantang Bapak dan Ibu untuk mempertahankannya. Bukan hanya keajaiban itu ada di hari ini, tapi teruskanlah keajaiban itu dalam kehidupan keseharian kita. Yang punya kesempatan cuma sampai jam 12 malam nanti adalah hanya Cinderella. Itu pun hanya di TV. Bukan kisah nyata kan ini Cinderella ya. Maka Ibu sama Bapak punya kesempatan untuk jadi kisah nyata. Yang mempertahankan sesuatu yang Bapak dan Ibu temukan yang baik di hari ini. Dan itu bertahan selamanya, lebih lama, dan menumbuh kembangkan kehidupan kita dan keluarga kita. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita melihat ke dalam pembacaan Alkitab kita, sebenarnya Yusuf dan Maria kan itu termasuk orang yang tiba-tiba. Maksudnya orang yang ketemu dengan perubahan yang luar biasa. Yusuf dan Maria, sebelum malaikat datang ke Maria, mereka kan bahagia, pasti bahagia lah. Orang mau nikah, persiapan oke. Lalu kemudian malaikat datang ngabarin ke Maria, mulai pergumulannya ada, mulai kekhawatirannya ada. Makanya Maria sempat ngungsi kan ke Elizabeth. Kenapa ngungsi? Ya karena pasti untuk nggak mau bersitegang dengan orang-orang yang kenal dengan Maria. Makanya dia ngungsi ke rumah saudara sepupunya Elizabeth. Maria tiba-tiba bergumul, dan Yusuf pun tiba-tiba bergumul. Makanya kalau misalnya Bapak dan Ibu semalam ikut kebaktian yang ada dibagikan, itu kan dikatakan bahwa Yusuf itu memang betul-betul mau menceraikan karena memang pergumulan yang berat. Dan saya yakin itu pasti Yusuf dan Maria itu sempat di satu titik mereka tuh ribut besar.
Nggak mungkin nggak. Pasti itu. Gimana sih rasanya orang mereka tunangan, lalu kemudian calon tunangan yang perempuan tiba-tiba hamil. Kalau saya jadi calon suaminya ya pasti ribut besar lah di situ. Sebelum pada akhirnya ya entah lanjut entah enggak gitu kan. Jadi Yusuf dan Maria mengawali perjalanan kehidupannya sebagai keluarga yang menerima anugerah yang luar biasa dengan tiba-tiba yang berat. Nah, saya sih ngebayang nih, bayangkan bila keributan yang besar, ya memang nggak pernah diceritain sih Yusuf dan Maria itu ribut besar. Tapi nggak mungkin di dalam perjalanan, berarti kan mereka pacaran ya, maksudnya tunangan, belum sampai suami istri. Nggak mungkin tuh mereka naik ke pelaminan jadi suami istri sebelum masalah itu tuntas. Sebelum sesuatunya menjadi lebih jelas. Minimal sebelum Yusuf dikasih tahu sama malaikat. Kan Yusuf juga didatangi malaikat kan. Sewaktu Yusuf mau menceraikan, mau pisah, mau meninggalkan Maria, lalu malaikat datang. Jangan. Dikasih pengertian lah sama malaikat dan akhirnya Yusuf mengerti dan kemudian itu meredakan segala sesuatunya sehingga kita ketemu bagian perikop yang kita baca hari ini. Jadi saya nggak kebayang sama sekali sewaktu misalnya mereka ribut besar, kemudian belum selesai, sudah melakukan perjalanan panjang. Ini panjang loh, dari Galilea, dari Nazaret, tempatnya Yusuf dan Maria itu, dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 130 km. 130 km itu dari Bekasi ke Bandung. Kenapa saya tahu? Karena saya orang Bekasi. Dan kemudian saya suka kadang-kadang pulang pergi Bandung dan kemudian merhatiin, oh kilometer 66, oh kita mau belok nih ke Cipularang, ada kilometernya kan di samping kanan jalan tol. 130 km itu dari Bekasi ke Bandung. Kalau dari Tangerang mana berarti? Tangerang ke Bekasi 130? Enggak ya, lebih lagi ya. Dan jalan kaki. Ya, Yusuf jalan kaki, Marianya naik keledai. Biasanya gitu. Perjalanan yang melelahkan. Bayangkan apabila kemarahannya belum reda, tiba-tiba bergumulnya belum selesai. Perjalanan macam apa yang sepanjang 130 km dan kemudian mereka masih marah-marahan. Masih bukan hanya sekedar cemberutan ya, mereka marah-marahan itu. Nggak mungkin diem-dieman sepanjang 130 km perjalanan kan? Nggak mungkin. Gimana rasanya diem-dieman 130 km perjalanan? Naik mobil itu 2 jam dulu ya. Ini mereka jalan kaki. Ya Maria naik keledai, tapi kan masih menyesuaikan Yusuf yang jalan kaki. Nggak mungkin Marianya jalan duluan. Jadi saya percaya bahwa sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, apa yang terjadi adalah keajaiban itu bukan hanya mengubahkan di satu hari itu, tapi keajaiban itu mengubahkan Maria dan Yusuf, sehingga pada akhirnya mereka menemukan sukacita. Kalau bahasa renungan malam Natal yang jam 12 itu bukan malam Natal yang di gereja, tapi yang di rumah, itu mereka mempertahankan kasih sehingga kasihnya itu jadi semakin kuat dan mereka bukan hanya di hari itu mereka menemukan kekuatan kasih, tapi mereka melanjutkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan di kebaktian malam di tengah keluarga itu saya masih ingat saya menuliskan bahwa Natal itu bukan hanya pernyataan tanda cinta kasih Allah kepada seluruh umat manusia, tapi jangan lupa Natal itu lahir oleh karena cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Satu keluarga yang sudah melewati tiba-tiba bergumulnya, tiba-tiba kagetnya, tiba-tiba ambruknya. Dan mereka dikuatkan oleh cinta, dikuatkan oleh kasih, dan mempertahankan bukan hanya itu saja, bukan hanya di hari itu aja, tapi juga di hari-hari selanjutnya sehingga
anugerah dari Tuhannya menjadi sempurna. Bapak dan Ibu, hari ini saya mau mengajak kita untuk semoga damai yang kita rasakan hari ini, sukacita yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Kita kan kumpul bukan hanya dengan keluarga. Ada banyak juga orang-orang yang kumpul bersama-sama dengan keluarga besar. Dan pasti kita melupakan tentang segala sesuatu yang pernah terjadi kemarin gitu ya. Entahlah kemarin kita ribut-ribut dengan siapa gitu, dengan keluarga kita atau bahkan dengan keluarga besar kita. Tapi kemudian di hari ini kita tahu kita ketemu dengan damai sejahtera itu. Bagaimana caranya? Ya mungkin maaf-maafan, mungkin kita sudah men-sharingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita seperti semalam tadi. Dan kemudian kita menjadi lebih lega, lebih damai, lebih ringan, lebih sukacita di hari ini. Maka lagi-lagi saya mau menantang Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu merasa hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda dibandingkan hari-hari yang sebelumnya, kenapa Bapak dan Ibu tidak memperjuangkan agar perasaan di hari ini adalah perasaan yang kita rasakan di hari-hari selanjutnya? Kadang-kadang kan yang jadi persoalan kan cuma masalah ego ya. Benar nggak sih saya atau saya salah? Kadang-kadang kan hanya persoalan ego aja. Padahal semudah itu loh. Benar kan? Nggak mungkin nggak ada yang misalnya kita ribut nih. Lalu kemudian kita tahu Natal, nggak mungkin ada orang yang kemudian kalau misalnya kita mau maaf-maafan, nggak mungkin nggak terima maafnya, nggak mungkin, pasti tuh. Jadi kan berarti kan kalau misalnya ke depan kita ketemu dengan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita nggak damai sejahtera, entah kita ribut, entah kita berantem atau apapun itu yang membuat kita nggak damai sejahtera, kan berarti kan cuma masalah ego. Karena di hari Natal ini kita menundukkan ego kita di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahteranya dapat. Jadi, saya nggak mau bilang semudah itu sih, tapi setahu itu kita caranya gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ini adalah tantangan, sebenarnya tantangan yang nggak susah-susah banget untuk kita ambil dan kita terapkan dalam keseharian kehidupan kita. Semoga hari ini sukacita yang Bapak Ibu rasakan, kedamaian yang Bapak Ibu rasakan bisa kita teruskan di hari-hari yang selanjutnya, sehingga Natal bukan menjadi sesuatu yang kita rasakan di hari ini. Natal adalah sesuatu yang dilahirkan, dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Kristus yang hadir, mendamaikan, mensukacitakan kehidupan keluarga kita tiap-tiap hari. Sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya, selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin.